Hari ini 4 Agustus kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Mulanya ia dianggap remeh karena kelambanan dan kebodohannya. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia tidak diperkenankan uskup melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberi bimbingan rohani. Setelah beberapa lama, ia ditempatkan di paroki Ars, sebuah paroki yang terpencil dan tak terurus. Di paroki ini, Yohanes Maria Vianney mengabdikan dirinya dan menjadikan desa Ars sebagai sebuah tempat ziarah bagi umat dari seluruh penjuru. Yohanes Maria Vianney lahir pada 8 Mei 1786 di desa Dardilly, Lyon, Perancis. Ayahnya Matthias Vianney, seorang petani miskin. Ibunya seorang yang taat agama. Masyarakat setempat kagum dan suka pada mereka karena cara hidup mereka yang benar-benar mencerminkan kebiasaan hidup Kristiani. Semenjak kecil, Yohanes sudah terbiasa dengan kerja keras dan doa yang tekun berkat teladan orang tuanya. Dibandingkan dengan kelima orang saudaranya, ia memang terampil dan rajin bekerja, namun lamban dan bodoh. Ia baru bisa membaca pada usia 18 tahun. Meskipun begitu, ia bercita-cita menjadi seorang imam. Pada umur 20 tahun, ayahnya dengan berat hati mengizinkan dia masuk seminari di desa tetangganya Écully. Hal ini bukan karena ayahnya tidak menginginkan dia menjadi imam, tetapi semata-mata karena kelambanan dan kebodohannya. Pendidikannya sempat tertunda karena kewajiban masuk militer yang berlaku di Perancis pada masa itu. Baru pada tahun 1812 ia melanjutkan lagi studinya. Ia mengalami kesulitan besar sepanjang masa studinya di seminari. Hampir semua mata pelajaran, terutama bahasa Latin, sangat sulit dipahaminya. Namun ia tidak putus asa. Ia rajin berziarah ke Louvre untuk berdoa dengan perantaraan Santo Franciscus Regis, agar bisa terbantu dalam mempelajari semua bidang studi. Berkat doa-doanya, ia berangsur-angsur mengalami kemajuan.
sehingga menamatkan pendidikan seminari menengah Ferrioris dan masuk seminari tinggi. Di jenjang seminari tinggi, ia harus berjuang keras lagi agar lolos dari kegagalan. Meskipun begitu, ia terus-menerus harus mengulangi setiap ujian. Pimpinan seminari sangat meragukan dia, namun mereka tidak bisa mengeluarkan dia karena kehidupan rohaninya sangat baik. Akhirnya, Yohanes pun dianggap layak dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1815. Setelah menjadi imam, ia belum diperkenankan melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani kepada umat. Kecuali itu, ia dinilai tidak bisa menjadi pastor di paroki-paroki kota. Oleh karena itu, ia ditempatkan di paroki Ars. Ars adalah sebuah desa terpencil dan terbelakang di Perancis. Paroki ini dianggap cocok bagi dia karena tingkat pendidikan umatnya tidak seberapa. Pada 8 Februari 1818, Yohanes memulai karyanya di paroki Ars. Di satu pihak, ia sungguh menyadari bahwa kemampuannya tidak seberapa bila dibandingkan dengan beratnya tugas menggembalakan umat Allah. Tetapi di lain pihak ia pun sadar bahwa dirinya bukanlah pelaku utama karya penggembalaan umat, melainkan Allah melalui Roh Kudus-Nya lah pelaku utama karya besar itu. Semangat kerja kerasnya semenjak kecil mendorongnya untuk berkhotbah dan mengajar umat tanpa mengenal lelah. Yohanes yang dahulu dianggap remeh dan dipandang dengan sebelah mata oleh banyak imam, kini dikagumi dan disanjung. Desa Ars yang dahulu sepi, sekarang menjadi tempat ziarah terkenal bagi umat dari segala penjuru Perancis. Dari mana-mana umat datang ke Ars untuk merayakan Ekaristi dan mendengarkan khotbah pastor desa yang saleh itu. Khotbah-khotbahnya tajam, keras, dan mengena, sehingga menggetarkan hati umat, terutama para pendosa. Namun di kamar pengakuan, ia ramah dan dengan hati yang ikhlas memberi bimbingan rohani kepada umatnya. Oleh rahmat Allah yang diperkuat dengan keluhuran hati dan kesalehan hidupnya, Yohanes mampu menghantar kembali umat kepada pertobatan dan penghayatan iman yang benar. Meskipun ia saleh, ia tidak luput dari gangguan setan. Ia sering tidak bisa tidur karena gangguan setan di malam hari. Ia tidak takut karena yakin bahwa sesudah kejadian seperti itu selalu akan datang pendosa berat yang mau bertobat. Di samping penyembuhan luka-luka batin umatnya, banyak pula penyembuhan jasmani yang terjadi secara ajaib melalui perantaraannya. Tugas hariannya yang berat itu sangat menguras tenaganya.
Beberapa kali ia meninggalkan Ars dengan maksud beristirahat di sebuah biara. Tapi ia selalu diseret kembali oleh umatnya ke desa Ars. Ini suatu tanda bahwa umat sungguh mencintainya dan tidak rela kalau pasturnya meninggalkan mereka. Yohanes Maria Vianney mendampingi umatnya di Ars sampai maut menjemputnya pada tanggal 3 Agustus 1859. Pada tahun 1925 ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor paroki.